diterbitkan oleh Partai Golkar di bawah bimbingan atau dimotori atau dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Nah, saya ikut di dalam itu, di dalam sebagai penulis itu. Kemudian mulai Pak Bambang Sadono menjadi ketua DPD Golkar, saya terlibat langsung menjadi salah satu pengurus di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Yang ketuanya Pak Bambang, saya di bagian media waktu itu. Nah, sejak itu kita semakin akrab dengan beliau, banyak komunikasi, terus meningkat lagi pada kegiatan-kegiatan politik, pencalonan Pak Bambang sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita itu terlibat langsung. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Haji Irianto, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Hukum. Apakah sudah benar tuh Pak? Sudah betul. Iya. Yang sekarang jadi pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah, nggih. Betul. Saya sebagai wakil sekretaris. Oh, nggih. Sebagai wakil. Ya, jadi pada hari ini lagi-lagi saya dengan Pak Irianto di sini nanti akan membahas mengenai bagaimana sejarah kehidupan Pak Bambang Sadono yang terdahulu, karena memang Pak Irianto di sini itu sudah bisa dibilang bekerja sama dengan Bapak udah agak lama nih, Pak. Cukup Irianto. lama, sangat lama itu. Iya. Iya. Namun sebelumnya saya mau tanya kabar nih Pak Irianto, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah semuanya sehat, bebas dari COVID maupun Omikron. Baik keluarga dan juga saudara-saudara semuanya sehat. Terima kasih, dan juga untuk Bapak, semoga keluarga Pak Bambang Sadono juga selalu sehat. Amin. Amin. Atur nuhun Pak Irianto. Ini kondisi di sana bagaimana Pak sekarang ini? Maksudnya kondisi di rumah saya Pak maksudnya? Iya. Iya, baik-baik saja, ini cerah, cuacanya agak mendung nih. Di luar agak mendung, tapi aman ya. Aman. Kalau amannya aman. Iya, oke. Masih aman dari banjir karena dia 150 meter di atas permukaan laut. Iya, oke. Sekarang akhir-akhir ini kegiatannya Pak Irianto apa nih Pak? Iya, kalau kegiatan saya secara pribadi itu ada beberapa hal. Selain ngurusin partai juga ada kegiatan-kegiatan usaha. Misalkan saya buka toko online dan lain sebagainya. Itu merupakan aktivitas yang sementara ini saya lakukan. Meskipun secara formal sebenarnya saya statusnya masih wartawan majalah legislatif di Jakarta. Tapi di samping itu saya masih mengerjakan beberapa pekerjaan yang bisa saya lakukan pada saat ini gitu, Mas Raja. Maksudnya kan juga situasi pandemi seperti ini kan, iya, kegiatannya jadi terbatas ya, kita agak terbatas ya. Kita dituntut jadi kreatif seperti mungkin Pak Irianto tadi buka toko online, terus ini juga secara online seperti itu. Ini kan jadi agak terbatas dengan pandemi yang ada. Iya, betul. Iya, Pak Irianto, ini sekarang mungkin kita masuk aja ke membahas tentang Pak Bambang ya, yang nanti tanggal 30 Januari kan mau menjelang usia ke-65. 65 ya. Iya, selamat ulang tahun lah beliau menjelang. Iya. Tapi sebenarnya Pak Irianto mulai kenal dengan Pak Bambang itu kapan sih, Pak?
Kalau kenal dengan beliau itu sejak saya dulu magang di Harian Suara Merdeka ya sekitar tahun 80-an gitulah, sekitar kisaran itu. Beliau masih sebagai wartawan di bidang pendidikan dan saya di bagian kriminal itu nampaknya seperti itu sehingga masih sering menyaksikan, sering bertemu dengan beliau dengan Pak Bambang di kantor maupun di lapangan masih sering sehingga terus itu berlangsung terus sampai sekarang ini. Itu kalau kenal dengan Pak Bambang itu sudah cukup lama lah. Makanya saya kenal Matur tadi bahwa sudah cukup lama untuk kenal dengan beliau, dekat dengan beliau itu. Iya. Tapi pada waktu pertama kali bertemu itu Pak Bambang itu dulu seperti apa sih Pak? Mudanya itu dulu seperti apa? Iya, waktu kenal ya cuman karena beliau senior, saya junior kan baru masuk gitu ya. Kita menghormati beliau sebagai senior dan beliau memang tidak terlalu banyak berbicara gitu, tapi beliau lebih cenderung menunjukkan kinerja. Kalau misalkan di kantor itu datang terus beliau bekerja, ngetik berita lah biasa wartawan. Setelah itu beliau selesai kumpulkan karya terus beliau keluar lagi ke lapangan gitu. Saya sehingga jarang komunikasi meskipun kenal itu akrab tapi tidak banyak bercanda dan lain sebagainya karena memang suasana kerja itu sudah beliau sehingga tetapi secara pribadi memang beliau tipe-tipe orang yang suka bekerja dan tidak banyak cerita sehingga ya waktunya karena mepet ya wartawan itu kan dari lapangan paling maksimal jam 1 katakanlah begitu kalau nggak ada acara yang sangat penting nanti harus dituntut misalkan deadline jam 4 gitu harus sudah selesai itu sehingga kan waktunya tidak cukup untuk bergurau dan lain sebagainya itu. Apalagi di Suara Merdeka itu kan padat sekali. Gitu Mas Raja. Berarti pada di Harian Suara Merdeka itu iya. sudah kenal tapi masih belum intens. Belum dekat, belum sangat dekat. Gitu. Tapi setelah di Suara Merdeka itu kan mulai masuk di lingkungan Partai Golkar tuh ya Pak Irianto. Iya. Itu juga bertemu lagi kan? Iya. Jadi setelah itu kan kemudian saya katakanlah pindah media ke Harian Surya Surabaya. Sehingga dengan Pak Bambang juga agak jauh kan karena beda media. Kemudian dipertemukan lagi ketika itu di Majalah Beringin. Nah, saya diajak Pak Bambang untuk bergabung di Majalah Beringin. Majalah Beringin itu majalah yang diterbitkan oleh Partai Golkar di bawah bimbingan atau dimotori atau dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Nah, saya ikut di dalam itu, sebagai penulis itu. Kemudian mulai Pak Bambang Sadono menjadi ketua DPD Golkar, saya terlibat langsung menjadi salah satu pengurus di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Yang ketuanya Pak Bambang, saya di bagian media waktu itu. Nah, sejak itu kita semakin akrab dengan beliau, banyak komunikasi, terus meningkat lagi pada kegiatan-kegiatan politik. Pencalonan Pak Bambang sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita itu terlibat langsung untuk menopang beliau dari waktu ke waktu itu terus kita mengikuti gerakan-gerakan yang dimotori oleh Pak Bambang Sadono di Partai Golkar Jawa Tengah. Itu Mas Raja. Iya, berarti memang dari itu ya, tapi kok tiba-tiba bisa ngajak Pak Irianto itu gimana ceritanya tuh Pak? Maksudnya kan beda itu ya Pak Irianto tadi kan pindah ke Surabaya ya tadi ya? Iya, betul. Iya, kok itu Pak Bambang ngajaknya gimana itu Pak dulu? Loh lah kan begini, waktu Pak Bambang belum jadi ketua pengurus Partai Golkar, saya sudah menjadi pengurus di Partai Golkar waktu itu kepemimpinannya Pak Hasbi ya kalau salah. Pak Hasbi saya sudah menjadi pengurus.
Sehingga ketika pimpinan ini ganti Pak Bambang, saya sudah kenal kan, oh Pak Bambang itu adalah dulu senior saya di Suara Merdeka. Akhirnya kenal dan beliau ketika jadi pengurus, saya diajak, kamu bantu saya Pak Ir. Ya siap Pak, aku bilang gitu. Itu aja sehingga kita akhirnya bersama-sama berjuang melalui Partai Golkar itu. Meskipun ya mohon maaf belum berhasil untuk mengangkat beliau atau mendorong beliau untuk berhasil menjadi gubernur Jawa Tengah gitu. Itu ya bicara soal tadi yang gubernur itu juga yang pencalonan itu dulu Pak Irianto tadi jadi apa Pak yang pas pencalonan itu? Iya, saya menjadi salah satu pengurus Partai Golkar, otomatis saya akan menjadi tim suksesnya dari sisi bidang yang saya tekuni, itu bidang media ini. Itu yang kita perbuat untuk mendukung Pak Bambang waktu itu menjadi Gubernur Jawa Tengah. Itu juga, ya secara fungsional saya menjadi tim sukses karena ini mengangkat partai gitu kan. Iya. Tapi ini nih Pak Irianto yang maksudnya kan pada kalau tidak salah itu tahun 2000 sebelum tahun 2007 atau 2008 itu ya yang pencalonan. Iya, betul. Kan saya masih kecil tahun. Iya. Iya, tapi saya tahu di waktu wayangan di rumah di Hanilo itu juga ramai juga. Jadi pas waktu itu nggak salah Kitan ya. Iya. Ya saya hadir juga, saya bantu juga di sana itu untuk beberapa hari itu membantu pelaksanaannya itu Mas Raja. Tapi sekarang udah besar, bukan seperti dulu, kalau dulu masih imut gitu. Iya Pak Irianto. Iya karena waktu itu kan masih kecil juga, jadi saya nggak terlalu paham itu apa yang terjadi. Saya tahu maksudnya Pak Bambang mau mencalonkan gitu jadi gubernur, tapi saya masih nggak diikutkan gitu loh, nggak, maksudnya kan kalau kakak saya kan maksudnya Mbak Mesti, Mbak Lintang gitu ikut. Saya kan cuma ikut saja, tapi pada masa itu tuh situasinya dulu seperti apa sih Pak Irianto? Iya, situasinya sih kalau waktu itu ya dari sisi persiapan kami semuanya, seluruh komponen pendukung Pak Bambang ini optimis kalau Pak Bambang itu akan sukses, karena dari survei-survei yang dilakukan itu nyaris tiada lawan ya, hanya karena ya namanya politik itu akan ada satu dinamika yang sangat cepat perubahannya itu, sehingga pada saat hari pelaksanaannya itu memang dari sisi pengumpulan suara itu Pak Bambang Sadono kalah dengan Pak Bibit ya. Akhirnya secara jujur Pak Bambang, saya salut dengan beliau karena beliau gentle ketika pada perhitungan cepat itu sudah menunjukkan bahwa Pak Bibit yang menang. Pak Bambang dengan tulus mengucapkan selamat sama Pak Bibit, itu satu hal yang sangat menurut pandangan saya jiwa seorang gentleman ya begitu. Kalah ya kalah gitu, misalnya gitu. Kalau kalah terus gerundel ngerasani itu namanya bukan gentleman, pecundang. Kalau Pak Bambang enggak, Pak Bambang itu kalah langsung siang itu juga atau sore itu juga beliau memberi selamat pada Pak Bibit. Saya dengar begitu waktu itu. Itu Mas Raja. Berarti memang maksudnya menjadi salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu, iya, memang betul. Itu juga menjadi. Ya justru karakter itulah yang sampai sekarang saya ikuti, bahwa kita itu harus konsekuen dengan apa yang terjadi lah. Kita harus, memang sistemnya harus begitu dan memang kondisinya begitu, maka kita harus menghadapi secara jujur gitu. Itu yang saya petik dari sikap dari Pak Bambang waktu itu. Itu Mas Raja. Sangat luar biasa sekali mungkin ya apa yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi setelah dari gubernur itu kan Bapak jadi DPRD Jateng ya? Iya, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya, di mana Pak Irianto di situ ikut KIP apa? Ya, Pak Irianto. Iya betul. Pada waktu beliau menjadi wakil ketua DPRD, itu kebetulan Komisi Informasi Publik atau KIP
tahun 2010 kalau tidak salah, itu saya mendaftarkan karena itu merupakan satu election ya atau pemilihan yang pada akhirnya pemilihan terakhir itu ada di DPRD, maka saya sangat dibantu atau hanya karena mungkin bantuannya Pak Bambang Sadono waktu itu menjadi ketua DPRD, dia dibantu, disupport saya untuk masuk menjadi anggota Komisi Informasi Publik. Dan alhamdulillah saya masuk di Komisi Informasi Publik itu dari 2010 sampai dengan 2013 kalau salah. Karena kurang 1 tahun mengundurkan diri karena juga saya orang politik misalkan begitu. Ketika ada election, ada pemilu, kalau kita nggak terlibat nanti jadinya terus apalah. Kemudian saya konsultasi dengan Pak Bambang. Pak Bambang menganjurkan, oke lah ini memang sebuah perjuangan. Maka kalau kita berani ya, oke, maka saya lepas jabatan itu, saya mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD meskipun belum berhasil. Ini karena memang saran dan dia diskusi dengan Pak Bambang cukup lama untuk mengatakan menyalek atau tetap di KIP. Gitu. Maka akhirnya pilihannya itu adalah menjadi caleg. Ya meskipun gagal, tapi saya mencoba beranikan diri untuk mencalonkan diri di caleg di Partai Golkar. Gitu. Itu Mas. Sehingga, dan saya salut dengan Pak Bambang karena hanya dukungan Pak Bambang. Karena Pak Bambang itu termasuk dengan orang yang sangat konsisten dan sangat loyal terhadap teman-temannya yang ingin berbuat baik atau ingin berprestasi lah katakan begitu. Saya mendengar ketika kalau KIP itu kan dulu setelah seleksi 30 besar itu kan masuk ke DPRD, nanti yang menentukan siapa yang jadi siapa yang tidak kan DPRD. Nah, DPRD ini karena ini produk politik, kalau sudah masuk di wilayah Gedung Berlian itu kan produk politik. Maka di situ harus berdasarkan rapat pimpinan DPRD. Nah, dari isu ataupun bocoran yang saya dapat, Pak Bambang itu hanya membawa satu nama untuk menjadi calonnya dari itu adalah hanya namanya Irianto itu. Saya dengar itu. Maka itulah kesungguhan beliau dalam membantu teman-temannya yang ingin berbuat baik. Itu yang saya sampai sekarang saya hargai, sangat saya hargai dan itu sangat berkesan di hati saya itu waktu saya mencalonkan di KIP. Kalau dari sisi kepandaian dan lain sebagainya, saya pikir saya belum sampai ke sana karena saingannya juga dokter banyak, yang S2 banyak. Pada saat itu saya masih sarjana muda malah. Itu Mas, yang saya catat dari beliau adalah itu. Oke. Berarti memang setelah itu ya, maksudnya setelah mundur dari KIP itu kan Bapak tadi mencalonkan diri ya? Iya. Oke, kemudian Bapak kan Pak Bambang itu kan ke DPD RI. Iya. Di mana Pak Irianto kalau tidak salah menjadi staf ahli ya? Iya, betul itu. Itu ceritanya cukup panjang sebenarnya. Gimana Pak? Ya, ketika waktu beliau mencalonkan menjadi anggota DPD, saya mencalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Itu. Sehingga saya membantu beliau dan beliau juga membantu saya, misalkan dalam hal ada pertemuan itu saya diajak, diperkenalkan. Ketika beliau tidak bisa datang ke satu daerah yang di mana itu di dapil saya, maka saya diutus Pak Bambang untuk mewakili beliau menghadiri pertemuan-pertemuan itu sampai akhirnya beliau berhasil, meskipun saya gagal, maka saya kemudian meskipun saya sebenarnya tidak berpikir ke sana, tapi Pak Bambang tiba-tiba nelpon saya, Pak Ir mau jadi staf ahli di DPD. Saya katakan siap. Malam itu kira-kira jam 7, beliau ngabarin saya 7 malam jam 19, kemudian kalau oke, malam ini saya tunggu lamarannya. Malam itu juga saya buat lamaran, saya antar di Grandis. Itu ada beliau. Ya, itulah yang terjadi di
di dalam itu waktu beliau menjadi anggota DPD, kemudian saya diajak beliau untuk menjadi anggota atau untuk menjadi staf ahli beliau di DPD RI. Itu yang terjadi, sehingga ya sudah barang tentu sebagai bukan orang hukum, waktu itu saya belum sekolah hukum lah, misalnya saya orang komunikasi masuk di wilayah hukum memang agak kaku, tapi karena bimbingan Pak Bambang saya diberikan beberapa buku, beberapa catatan-catatan beliau untuk dipelajari agar saya bisa menyesuaikan diri dengan satu janji, Pak Ir setelah ini waktunya 1 tahun belajar ya untuk S2 ambil hukum misalnya gitu. Terus saya tanya, hukum di mana Pak? Yang di USM aja. Kebetulan saya kan dosennya di sana, nanti kan bisa belajar dari saya gitu. Oh siap Pak. Waktu itu saya terus langsung masuk ke USM, ambil jurusan hukum, dan sesuai dengan bidangnya saya mengambil spesialis hukum tata negara. Dan kebetulan dosen hukum tata negaranya juga Pak Bambang Sadono. Jadi ya tunggu leh tutup lah gitu katanya gitu. Selain dosen juga selalu sekaligus sebagai pembimbing dalam tugas-tugas itu. Maka kalau pas Pak Bambang ngajar tuh saya paling takut kalau pas Pak Bambang ngajar saya nggak masuk. Maka ada selama di Jakarta tidak ada kesibukan, Jumat itu saya pulang ke Semarang untuk ikut kuliahnya Pak Bambang aja. Itu menyenangkan sebenarnya. Nah itu ya berarti yang S2 itu didukung oleh Pak Bambang ya, maksudnya memang untuk pekerjaan berarti. Iya, satu hal untuk pekerjaan, yang hal lain bahwa ya untuk meningkatkan kapasitas lah misalkan begitu, dan Pak Bambang memberikan saran aja sebenarnya. Pak Ir belajar lagi. Karena apa? Setelah lulus S2 saya cerita Pak nggak ambil S3 aja Pak ya. Argopo, karena memang saya tidak bergerak di bidang pendidikan, dan keduren kok enggak malah bingung. Itu Mas Aduh, ya memang karena beliau sangat tahu persis kapasitasnya, terus kamu harus kemana, kamu harus bagaimana itu. Sehingga banyak saran dan nasihat-nasihat beliau yang sampai sekarang tetap saya ingat, dan beberapa hal tetap saya gunakan sebagai satu prinsip dalam kehidupan ini. Itulah yang saya rasakan selama ini dekat dengan beliau, dengan Pak Bambang Sadono ini memang cukup memberikan catatan-catatan baru bagi saya yang ya meskipun dari sisi usia tidak terpaut banyak ya, tapi dari sisi ilmu beliau ada 100 langkah di depan saya. Nah, tapi yang itu ya, maksudnya yang luar biasa di sini tuh berarti bisa dibilang dalam 10 tahun terakhir nih Pak Arianto sama Pak Bambang berarti komunikasinya pastinya jalan terus pastinya. Kalau iya. Kan berhubungan terus ya dari DPRD kemudian DPD. Iya, berhubungan terus, dan kita sering komunikasi, sering dimarahin juga. Kalau beliau kan orang rigid ya, orang yang detail, orang yang teliti dalam berbagai kasus sampai detailnya beliau itu hafal. Karena itu kalau ada kesalahan sedikit pun pasti beliau tahu, dan itu beliau baiknya langsung ditegur. Kalau ditegur saya suruh memperbaiki. Artinya di situ ada proses pembinaan yang saya rasakan begitu. Bukan setelah saya ditegur saya dimarahin kemudian saya suruh memperbaiki terus saya tersinggung. Saya coba hilangkan perasaan itu, tapi ya itulah memang yang betul ya itu. Memang saya salah, makanya saya harus memperbaiki. Itu yang saya nikmati sampai pada terakhir itu nggak salah kegiatan yang paling cukup cukup besar adalah lomba baca puisi Piala Bambang Sadono itu. Itu saya dengan Mbak Lintang, dengan Mbak Mesti, dengan
teman-teman semuanya bergerak di lapangan ya namanya pekerjaan-pekerjaan yang begitu memang selalu tidak memberikan penghasil yang sempurna, maka sering sekali dimarahin oleh Pak Bambang. Tapi ya inilah memang ya harus begitulah misalnya gitu, pemimpin itu tidak boleh membiarkan kasarnya anak buahnya yang berbuat salah. Itu saya setuju dengan sikap beliau seperti itu. Maka sampai sekarang saya masih tetap menghormati beliau itu sebagai sosok yang memberikan inspirasi di dalam kehidupan ini. Saya kira itu, Mas Raja. Tapi seperti yang sudah tadi disinggung juga ya, maksudnya Pak Irianto di sini tuh juga tidak hanya dengan Pak Bambang ya, maksudnya dengan keluarga juga sering sekali. Saya sadar juga nih Pak Irianto kalau pernikahannya Mbak Lintang, Mbak Mesti gitu ada. Kemudian kalau acara-acara keluarga lain juga ada seperti itu. Jadi memang bisa dibilang mungkin sudah sangat dekat sekali ya Pak dengan Pak Bambang Irianto. Iya begitu. Saya memang setelah pada usia tertentu saya memang punya keinginan, punya semangat. Oh ternyata melayani orang itu, membantu orang itu menjadi hal yang menyenangkan. Karena membuat orang lain senang, itu saya ikut senang misalkan. Misalkan saya bantu Mbak Mesti, Mbak Lintang, yang belum Mas Raja ini. Tapi saya siap membantu lah Mas Raja, jangan khawatir. Itu kalau berhasil kan membuat senang semuanya. Saya pun ikut senang kan, karena apa yang saya kerjakan itu memberikan orang lain bahagia. Itu yang makanya saya tidak punya beban apapun, yang penting saya membantu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk orang lain dan bisa memanfaatnya untuk diri saya. Ini prinsip saya sampai sekarang. Itu pun saya belajar dari Pak Bambang. Pak Bambang itu kalau sudah membantu temannya, itu sampai apapun beliau lakukan. Itu ciri khasnya beliau. Maka termasuk teman-temannya beliau yang memusuhi dia dulunya itu tetap sampai sekarang tetap disapa, diajak komunikasi. Bahkan ada beberapa yang kalau ada kegiatan beliau nggak ikut, saya disuruh itu si A dipanggil untuk ikut. Biar apa? Ya gue kerungan-kerungan, gue guyon-guyon itu misalkan itu. Ini beliau karena untuk menyapa temannya aja. Itu Mas Raja. Memang maksudnya banyak sekali ya ini manfaat yang saya dapatkan di sini, maksudnya dengan mendengar Pak Irianto, kemudian cerita-cerita tentang Bapak seperti itu. Namun begini Pak Irianto, ini kan Bapak sudah Pak Irianto sendiri sudah melewati banyak fase ya dengan Pak Bambang, maksudnya dari tadi DPRD, pencalonan gubernur, DPD seperti itu. Setelah sekian lama nih Pak Irianto, apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang? Iya, kalau saya menilai Pak Bambang atau apa yang saya rasakan ketika kita komunikasi dengan Pak Bambang, beliau itu sebagai seorang pemimpin yang baik, tegas dan konsisten. Yang kedua, dia seorang teman yang baik, artinya dia mau tahu kondisi temannya dan dia artinya bisa mengerti kondisi temannya. Terus yang berikutnya beliau itu tipe-tipe orang-orang yang inspiratif lah. Artinya beliau selalu membuat satu karya-karya yang itu kalau bisa kita ikuti dengan baik maka itu sangat bermanfaat. Misalkan kayak di masa pandemik beliau aktif di membuat channel Bangsa TV. Ini kan satu kreasi yang beliau ciptakan untuk memberikan, kalau mau dilihat ini sebagai contoh yang lain, Bu, ya seperti ini. Meskipun dalam bentuk, makanya saya membuka toko online misalkan itu kan. Karena apa? Ya biar saya sambil di rumah tidak pergi kemana-mana, tapi saya entah sedikit entah banyak itu ada penghasilan seperti itu. Misalkan itu kan terinspirasi juga seperti itu. Sehingga beliau saya anggap kalau saya bisa mengatakan dengan kata singkat, beliau itu adalah seorang guru, seorang teman dan seorang pembimbing dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Itu saya kira tidak hanya teman-temannya di dunia jurnalistik saja,
di teman-temannya di dunia yang lain atau di bidang yang lain juga menganggap orang-orang sastrawan juga, orang wartawan juga, di dalam politik juga masih sampai sekarang kalau saya dengar-dengar di teman-teman di Partai Golkar, pola-pola pembinaan Pak Bambang itu masih cukup dihargai, sering dibincangkan untuk kalau bisa itu di refresh lagi lah misalkan begitu, diulangi lagi biar ini menjadi lebih baik seperti itu, masih banyak diperbincangkan lah tentang hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Bambang Susatyono, baik dulu sebagai pengurus Golkar, karena beliau kan sebelum jadi ketua Golkar Jawa Tengah itu kan beliau juga sudah pengurus Golkar dulu, terus kemudian beliau jadi di DPR RI itu masih menjadi pengurus Golkar, sehingga banyak hal yang sudah bisa ditanamkan di Golkar ini, hal-hal yang pernah dilakukan, pernah dilaksanakan oleh Pak Bambang Susatyono. Itu Mas Raja. Berarti memang itu ya, maksudnya impact-nya, maksudnya dampaknya juga terasa sampai sekarang juga. Selain itu hal yang saya perhatikan juga ini saya tambahkan mungkin ya, Pak Bambang itu entah kenapa saya merasa sepertinya temannya kok banyak sekali artinya dari berbagai bagian hidup. Kemudian walaupun saya mungkin tidak tahu ya musuh-musuhnya Pak Bambang, namun sepertinya kok dengan teman-temannya ini kok sangat rekat sekali, atau bagaimana seperti itu. Memang sepertinya itu salah satu bagian dari kehidupan Pak Bambang sendiri yang memang jika sudah percaya dengan orang seperti dengan Pak Irianto ini selalu dipegang terus sepertinya ya Pak. Iya. Saya bahkan mengatakan yang menganggap musuh itu cuma mereka. Tapi Pak Bambang belum pernah mengatakan bahwa jangan dia itu musuh saya, itu saya nggak suka, enggak. Saya nggak pernah mendengar Pak Bambang mendiskreditkan temannya hanya karena tidak suka. Tapi orientasi Pak Bambang pada kemauan dan kemampuan orang itu. Kalau kemampuannya dia di bidang A, nggak mungkin Pak Bambang akan menugaskan dia di bidang B. Itu ciri khasnya beliau. Tetapi memang banyak di antaranya ya, tidak semuanya, itu ada yang quote and quote merasa tidak senang. Tidak senang itu kan banyak hal. Bahwa apa yang dilakukan Pak Bambang itu saya percaya tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada seseorang yang sebagian yang tidak suka karena merasa dirugikan, tapi ada yang suka karena merasa dibantu. Itu kan wajar saja dalam kehidupan. Tapi pada dasarnya beliau, meskipun saya tadi katakan, meskipun teman itu memusuhi beliau sekalipun, kalau dia pada satu titik tertentu minta bantuan Pak Bambang itu all out bantunya. Itu beliau. Sehingga saya menyaksikan betul, karena saya sering bersama dengan beliau, terutama setelah saya menjadi staf ahli di DPD RI, itu terus itu kan dekat hampir kalau mau dikatakan 24 jam kita on call dengan beliau. Setiap saat beliau menugaskan saya tengah malam atau jam berapapun saya siap misalkan seperti itu. Sehingga saya tahu persis, dan beberapa temannya yang sekarang yang paling jelas semuanya sudah almarhum itu, tapi beliau waktu masih hidup itu sangat diperhatikan oleh Pak Bambang, meskipun kadang-kadang beliau itu memusuhi beliau. Inilah yang saya nilai dari beliau, apalagi pada menjelang usia 65 ini beliau masih semangat. Ini yang saya harapkan, beliau terus tetap semangat, berkarya, dan mudah-mudahan pada usia ke-65 ini semakin kokoh, semakin melaju untuk berprestasi dan selalu memberikan inspirasi kepada teman-temannya. Itu Mas Raja. Jika begitu mungkin ini kita langsung ke pertanyaan terakhir saja ya Pak Irianto. Iya. Kan Bapak sekarang ini sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube seperti itu ya. Apa sih harapan ke depannya untuk Bapak nih? Maksudnya kan tadi Pak Irianto juga mungkin mengikuti ya apa yang dihasilkan Bapak di YouTube ini. Apa sih harapan ke depannya untuk Bapak di ulang tahun yang ke-65 ini? Monggo. Iya, kalau harapan saya sudah barang tentu pertama itu ya, selalu sehat.
jaga kesehatan ini, karena apapun yang terjadi pada kondisi seperti ini kita tidak boleh main-main lah, gitu. Tetap jaga kesehatan, tetap konsisten untuk berkarya, gitu. Dan karya-karya yang menginspirasi dari banyak masyarakat. Itu terutama kalau di YouTube ya mungkin tema-temanya saja yang sangat tematik, dan harapannya tematik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ini apa yang dilakukan di media sosial ini akan memberikan infak atau dampak yang nyata terhadap kepentingan masyarakat, misalkan seperti itu. Itu yang saya harapkan pada beliau, dan sekaligus Mas mungkin saya bisa sampaikan ucapan selamat ulang tahun pada beliau pada usia ke-65 ini. Semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan dalam kehidupan beliau selanjutnya. Saya kira itu, Mas Raja. Kalau mungkin masih ada lagi, silakan. Bebas saja. Nggih, Pak Arianto, nggih, matur nuwun. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Arianto, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, saya kira enggak ada, itu sudah cukup banyak. Cuman saya sampai sekarang itu, ya kalau mau lihat terkesan ya, saya itu pernah menulis juga di bukunya Pak Bambang itu. Saya pernah terinspirasi karena Pak Bambang gitu kan. Itu waktu beliau Pilgub itu ada DPD atau Pilgub ya, lupa saya. Saya pernah beliau dengan Pak Pardi, itu Pak Pardi sakit di Sragen. Kemudian saya membuat beliau stres karena saya ternyata nggak bisa nyetir mobil Matic. Beliau bersama saya gantiin Pak Pardi. Lah karena saya tidak bisa nyopir Matic ya akhirnya kan berhenti itu nanti Pak Bambang mungkin agak stres gitu. Nah tapi dari situ saya punya janji besok bisa beli mobil, saya tak beli mobil Matic gitu. Nah itulah yang sampai sekarang masih terkesan sekali, jika saya sekarang beli mobil Matic gara-gara saya janji dengan Pak Bambang. Oke, saya kira itu, dan sekaligus saya juga mohon maaf jika komentar-komentar saya ini kurang berkenan di hati Bapak atau mungkin Mas Raja. Saya secara pribadi mohon maaf pada kesempatan kali ini. Saya kira itu, Mas Raja. Terima kasih. Sekali lagi itu ya Pak Arianto, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.